Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu REST API. REST API merupakan implementasi dari suatu arsitektur metode komunikasi yang menggunakan protokol HTTP untuk pertukaran data, dan metode ini sering diterapkan dalam pengembangan aplikasi. Adapun tujuannya ialah untuk menjadikan sistem yang memiliki performa yang baik, cepat, dan mudah untuk dikembangkan, terutama dalam pertukaran dan komunikasi data. Jadi untuk lebih jelasnya, API adalah sebuah antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Peran dari API adalah sebuah aplikasi yang menghubungkan aplikasi berbeda, baik dengan platform yang sama maupun lintas platform. Jadi ada 4 komponen yang dimiliki RESTful API. Yang pertama, URL design. RESTful API diakses menggunakan protokol HTTP. Penamaan dan struktur URL yang konsisten akan menghasilkan API yang baik dan mudah untuk dimengerti developer. URL API biasa disebut endpoint dalam penggunaannya. Dan komponen yang kedua, HTTP verbs. Setiap request yang dilakukan terdapat metode yang dipakai agar server menggantikan apa yang sedang di-request klien. Seperti GET. GET adalah metode HTTP request yang paling simpel. Metode ini digunakan untuk membaca atau mendapatkan data dari sumber. Kemudian ada POST. POST adalah metode HTTP request yang digunakan untuk membuat data dengan mengisi dalam hadis. Selanjutnya ada PAT. PAT output adalah metode HTTP request yang biasa digunakan untuk melakukan update data resource. Dan kemudian ada delete. Delete adalah metode HTTP request yang digunakan untuk menghapus suatu data pada resource. Kemudian ada HTTP response code. HTTP response code adalah standarisasi dalam menginformasikan hasil request kepada klien, serta umum terdapat 3 kelompok yang biasa kita jumpai pada RESTful API, yaitu seperti 2xx adalah respon kode yang menampilkan bahwa request berhasil. 4xx adalah respon kode yang menampilkan bahwa request mengalami kesalahan pada sisi klien. 5xx adalah respon kode yang menampilkan bahwa request mengalami kesalahan pada sisi server. Untuk komponen yang selanjutnya, format respon. Setiap request yang dilakukan klien akan menerima data respon dari server. Respon tersebut biasanya berupa data XML ataupun JSON. Setelah mendapatkan data respon, barulah klien bisa menggunakannya dengan cara mempersaing data tersebut dan diolah sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada kerja REST API. Yang pertama, harus ada sebuah REST server yang akan menyediakan data. Sebuah REST, klien akan membuat HTTP request ke server melalui sebuah global ID atau URL. Dan server akan merespon dengan mengirimkan balik sebuah HTTP respon sesuai yang diminta klien. Kemudian yang kedua, komponen dari HTTP request. Seperti HTTP method, URL, HTTP respon, request header, dan request body. Dan cara kerja selanjutnya, komponen dari HTTP respon. Respon kode status server terhadap request yang diminta seperti 200, 401, 404, dan lain sebagainya. Kemudian HTTP version. Yang ketiga, respon header yang berisi metadata seperti content type, content type, test tag, dan lainnya. Kemudian ada respon body yang diberikan oleh server, baik itu berupa teks, JSON, ataupun XML. Kemudian API mempunyai kelebihan dan kekurangan, seperti kelebihannya bisa digunakan oleh banyak bahasa pemrograman dan banyak platform.
lebih simpel dibandingkan dengan SOAP, mudah dipelajari. Ini seperti web menggunakan protokol HTTP dan HTTP ada di mana-mana. Dan kekurangan dari API, waktu akses yang biasanya lebih lama dibandingkan dengan native library. Lebih rentan dengan serangan keamanan karena harus melewati protokol HTTP. Mungkin itu adalah sedikit penjelasan dari API. Saya Ahmad Aftoni, NIM 5180411331 ingin menjelaskan apa itu retrofit di Android Studio. Retrofit adalah klien HTTP type safe untuk Android dan Java. Retrofit memudahkan untuk terhubung ke layanan ke web REST API dengan menerjemahkannya ke dalam antarmuka Java. Seperti kebanyakan perangkat lunak open source lainnya, retrofit dibangun atas beberapa perpustakaan dan alat bantu lainnya. Mengapa menggunakan retrofit? Mengembangkan library HTTP typesafe sendiri untuk berinteraksi dengan API REST API bisa menjadi kesulitan yang nyata. Kita harus menangani banyak aspek seperti membuat koneksi, caching, mencoba kembali permintaan yang gagal, threading, parsing respon, penanganan kesalahan, dan banyak lagi. Demikian, terima kasih. Membuat aplikasi untuk mengerjakan tugas PML ini, bagian saya yang pertama ini dalam proses pembuatan API, yaitu membuat database dulu. Untuk awal tuh seperti contoh ini, penduduk, database PML penduduk. Kemudian kita masuk ke bagian environment, itu di VS Code environment. Nah, di bagian env ini, nama database yang kita buat tadi itu tuh dimasukin di bagian sini. Untuk PML penduduk harus sama ya. Ini setelah itu selanjutnya membuat PHP Spark Migrate di bagian CMD. Tuh diketik PHP Spark Migrate, terus diisikan create table-nya apa gitu. Setelah itu muncul file migration seperti ini. File migration seperti ini yang sesuai tanggalnya, sesuai jamnya juga. Sehabis itu muncul ini kan ditambah sesuai yang kita ingin buat gitu. Isi fieldnya sesuai dengan ada tipe datanya, constraint varchar, constraintnya isinya 20, tipenya varchar, tambah primary create, primary key, tablenya namanya apa. Habis itu membuat file entity di bagian VS Code-nya. Untuk kode editornya ini, bagian entitiesnya nih dibikin. Nah, membuat ini seperti berikut ini kan dengan kelasnya penduduk. Udah, ini untuk codingan dari semester kemarin ya. Sudah. Terima kasih untuk bagian saya. Habis itu akan dilanjutkan ke Adlan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai REST API, di mana dalam REST API ini suatu cara bisa menghubungkan database ke aplikasi yang kita buat. Di sini sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya Arif Aulianur yang dari awal tentang database sampai entities. Nah, selanjutnya setelah kita membuat entities file di entities yang bernama penduduk.php,
kita mau selanjutnya itu membuat file di models dengan nama seperti ini kelompok kami, yaitu penduduk model, dimana di sini kita cantumkan nama tabelnya apa. Lalu setelah itu untuk allow fieldnya itu kita isi sesuai dengan field dari tabel kita buat sebelumnya yang di bagian migration, yang bagian field ini kita isi di models yang bagian allow field. Di sini kelasnya itu penduduk model dengan P-nya besar, M-nya besar. Habis itu di sini kita untuk return type-nya itu kita masukin nama entities, lalu nama file di entities tersebut. Di sini kita lihat file di entities itu penduduk dengan P-nya kecil, jadi jangan sampai salah karena itu akan mempengaruhi akan jalan atau tidaknya codingan ini. Selanjutnya setelah membuat model, kita run CMD-nya dengan PHP Spark Migrate. Sini. Nah, lalu ketika kita run itu bakal berjalan, nanti akan tampilan berhasil itu ketika muncul di database ini ada dua tabel, yaitu migration dan penduduk, sesuai dengan field yang dari buat sebelumnya, tabel sebelumnya. Setelah itu kita membuat di roots bagian roots ini. Nah, di sini jangan lupa untuk di bagian sini di line ke-35 ada resource. Nah, ini kita cantumkan nama tabelnya, yaitu penduduk, yang dimana sesuai dengan di sini penduduk, masukin di sini, klik penduduk. Nah, setelah itu pada bagian controllers, bagian controllers ini kita buat juga file baru, yang dimana ini untuk nanti jalannya REST API ini ya, dengan kelas penduduk, lalu model name-nya isinya itu sesuai dengan kelas di file model, lalu dengan format JSON, habis itu dengan respon model find out. Lalu setelah itu kita buat dulu fieldnya di tabel penduduk untuk agar nanti bisa terlihat apakah linknya jadi atau tidak. Di sini kita sudah buat sebelumnya dengan 5 data ini. Bisa misalkan kita ingin menambah lagi di sini dengan nick, misalkan kita isi aja 32078 ini. Nama produknya misalkan bebas ya, misalkan namanya Andre. Lalu dengan jenis kelamin laki-laki, kelahiran misalkan tahun 2000, bulan 4, tanggal 4. Lalu alamatnya Jogja, Yogyakarta. Lalu agamanya kita isi dengan Islam. Pekerjaannya yaitu mahasiswa. Di sini kita isi dulu fieldnya supaya nanti saat linknya itu berjalan atau tidak. Nah, di sini kita lihat namanya apakah sudah masuk. Nah, di sini kita cari namanya Andre, sudah masuk di sini namanya Andre. Nah, lalu setelah itu setelah kita isi, kita masukin dulu di sini, yaitu dengan membuat PHP Spark Serve, membuat di CMD itu buat PHP Spark Serve agar berjalan linknya yang telah dibuat. Sebentar, PHP Spark Serve di sini. Nah, di sini. Lalu kita coba di Postman. Ya. Ini linknya, kita coba masukin apakah ada. Nah, di sini sudah tampil, contohnya adalah Andre. Nah, ini sudah masuk
data yang sebelum kita masukkan sesuai dengan di tabel sini. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, kita lanjutin dari yang udah dijelasin sama teman saya mengenai migrationnya. Tetapi di bagian saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai retrofitnya. Jadi gimana caranya supaya data API yang udah dibikin ini kita tampilkan di Android Studio ya. Jadi saya hanya akan menjelaskan kita buat new project seperti ini. Yang perlu pertama kali kita buat adalah kita harus klik build Gradle di sini, kemudian tambahkan di atas ini ID Kotlin Android Extension. Ini fungsinya untuk memanggil ID yang ada di layout sini tanpa harus mendeklarasikannya. Terus kemudian kita tambahkan retrofitnya, card view kalau mau pakai, ada ratio view juga kalau mau pakai. Kalau saya biasanya sih mengaplikasikan ini ya, seblok ini untuk pembuatan retrofit ini. Nah, selanjutnya setelah kita masuk ke build Gradle, kita masuk ke Android manifest-nya. Di Android manifest ini ada yang ditambahkan, yaitu user akses internet ini ya, permission ke internet, karena kita akan mengambil akses dari API yang tadi kita buat. Nah, setelah itu untuk layoutnya sendiri ini dari ActivityMind bawaannya udah saya desain juga ya. Jadi ceritanya ini tuh akan membuat aplikasi sensus penduduk, tapi yang diaksesnya itu yang boleh akses cuma admin aja. Nanti harapannya kalau ini berhasil login tuh si admin bisa ngelihat data-data dari yang ada di API ini gitu maksudnya. Nah, di ActivityMind ini kita pakai layoutnya yang linear layout, kemudian sini ada gambar, ada edit text juga ya, karena ini ada tampilan login juga, tapi ini belum masuk ke dalam retrofit, kayak masih buat login aja biasa. Kemudian nanti teman-teman bisa buat layout lagi seperti ini, ada yang namanya XPT FTA. Ini buat ngambil data dari layout data item ya. Kita bahas ke data itemnya dulu. Nah, di sini merupakan data yang akan ditampilkan di aplikasi nanti. Jadi ketika ini di running nanti akan muncul nicknya berapa, nama penduduk apa. Ini data dari nick, nama penduduk, jenis kelamin ini sesuai dengan yang ada di API ini ya. Jadi kalau nick gitu, kalau nama. Nah, di sini pun kita ID-nya jangan lupa dibuat, dan juga untuk teksnya sendiri itu bisa disesuaikan ya. Jadi kita bisa ngasih kayak nama penduduk gitu kan. Ini karena buat tampilin doang ya, yang ID ini nanti yang kita pakai ya. Kalau misalkan teman-teman nggak lengkap bikinnya yang sesuai API, kemungkinan yang muncul yang ada di sini aja dan sisanya nggak reload gitu. Nah, kemudian di activity menu, ini cuman aku bikin menu tambahan aja sih. Kayak tadi udah login, nanti bakal masuk ke sini buat klik doang kayak gitu. Teman-teman, jadi intinya sih ada di data item sama di API. Activity API ini layoutnya ya, ini untuk penjelasan layoutnya sendiri. Nah, di sini kita pakai recycle view untuk ngambil data yang ada di data item ini. Jadi nanti kalau misalkan ini udah running tuh, kita bisa scroll ke bawah nih, buat lihat data-data ini ya, data yang banyak ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian retrofit deh. Nah, kita bikin suatu objek ya, kita bikin objek baru, saya kasih nama retrofit client di sini. Nah, ini nih, ini merupakan link API kita. Dari mana kita dapat? Kita bisa menggunakan Postman. Lalu kita kopikan yang ada link di sini, kemudian masuk ke Postman, kemudian metodenya pakai get, lalu di send, nanti bakal muncul data API-nya di sini. Kalau berhasil dia akan muncul seperti ini. Nah, kita lanjut lagi. Di sini untuk retrofitnya menggunakan base URL ya, jadi kita
penggunaan API-nya online gitu, karena bukan online sih tapi dia local host, saya itu taksi secara juga ya, pokoknya gitu deh. Kemudian di sini kita akan membuat API datanya ya, kita akan ngambil value-nya penduduk ya, kemudian yang dipanggil melalui metode call dengan census response. Ini tuh nanti ada kaitannya dengan bukan yang ini, bentar saya, nah ini untuk data sensusnya. Perlu diketahui untuk ini variabel-variabel yang ada di sini semua harus sama persis seperti yang ada variabel dengan yang di get post ini atau di postman ini. Kalau nicknya kecil, kalau namanya pakai underscore gitu, kayak gini ya, ini sama persis. Kenapa? Kalau nggak sama nanti dia bakalan error, jadi harus samakan. Kalau tipe datanya gimana? Tipe datanya boleh kalian coba-coba. Kalau sini saya menggunakan string ya untuk tipe datanya. Nah kemudian setelah buat retrofit yang tadi, kita buat data sensusnya, kemudian kita buat API datanya untuk memanggil data tersebut. Nah di sini ada yang dimaksud dengan census response. Apa itu census response? Census response ini berisi dengan data-data variabel yang tadi ya, sama kayak data ya sensus ini. Nah ini nanti yang kita pakai buat ditampilkan di layout ya, jadi si activity main layout tadi itu berkaitan dengan data ini, karena ini yang akan ditampilkan di sana. Nah setelah itu kalian nanti di sini ada buat adapternya, ada nick data, ada nama penduduk, jenis kelamin. Ini disesuaikan saja ya, penggunaannya sesuai dengan yang tadi kita buat ya. Intinya kan di sini cuma memanggil data kayak nick data, dipanggil dari census response nick gitu. Begitu juga dengan agama dan lain sebagainya gitu kan. Nah ada juga function dari view holder ya, kemudian ada on bind holder dan juga get item code. Nah selanjutnya di sini ada ini menu ini ya, menu yang main menu ini, yang menu itu cuma buat tampilan biasa. Nah langsung kita bahas ke activity mainnya. Main activity di sini berkaitan dengan login ya. Tadi kita login menggunakan admin gitu kan, seperti ini. Intinya untuk retrofitnya sendiri itu yang perlu adalah membuat objek retrofit client, kemudian membuat interface untuk API-nya, dan juga membuat kelas untuk mengambil datanya. Terakhir adalah membuat adapternya gitu. Yang penting ini aja sih, baru nanti kita bisa panggil ini di main activity-nya seperti itu. Oke, kita running aja nih. Ini udah running sih. Nah, ini ya, kita login admin. Nah dia berhasil masuk sini, kita cek data. Nah dia gagal. Kenapa dia gagal? Karena gini, kita kembali dulu ya. Karena gini, kita kembali lagi ke retrofit lainnya. Ini link API-nya itu tidak benar, dalam artian pemanggilannya kurang tepat ya. Kalau misalkan saya menyamakan API-nya dengan sama seperti ini, itu sebenarnya berhasil. Tetapi jika diperhatikan ya, perhatikan baik-baik. Setelah saya samakan link API-nya, di kita tunggu nih. Nah lihat nih, admin mungkin cek data. Nah dia akan kembali lagi ke menu awal, dalam artian dia not responding ya. Ini datanya not responding tuh. Saya tidak mengerti, karena ini kemarin pas saya UAS di semester 5 juga sempat kita bikin yang kayak gini dengan API yang dibuat oleh dosen kita, tetapi API tersebut tidak bisa kita akses gitu kan. Ini masih menjadi teka-teki untuk saya sendiri dan juga teman-teman kelompok lainnya, karena memang kesulitannya itu cuma di sini aja gitu.
Sedangkan kalau misalkan ini menggunakan API dan hostingan orang lain, itu bisa-bisa aja gitu, normal-normal aja. Nah, tapi intinya walaupun aplikasi yang tidak berjalan mulus atau bisa dikatakan cuma 80%, pembuatan API-nya sama seperti ini gitu ya, untuk pembuatan retrofitnya sendiri. Yang jelas kalau misalkan emang nanti datanya muncul, dia bakalan seperti yang ada di ini, di layoutnya. Nah, dia bakal muncul seperti ini, kalau nicknya berapa, nama penduduk berapa, jenis kelamin berapa, dan itu kita bisa scroll ke bawah, atas bawah gitu kan, sesuai dengan data API yang ada di sini gitu ya. Jadi mohon maaf banget, ini nggak bisa kita selesaikan dengan baik karena emang kita juga tidak tahu solusinya harus bagaimana. Kita udah coba cari sana sini, tetapi ya sama aja sih, isinya malah jadi nambah crash, malah jadi nambah kacau juga sama program kita ya yang kita buat sekarang ini mengenai retrofit dari API yang dibuat sendiri. Mungkin ya kalau misalkan aku berpikir bahwa kayaknya API-nya perlu di hosting, tetapi itu belum kita coba, nanti kita coba ya depannya. Oke, mungkin untuk penjelasan mengenai pembuatan retrofit di kelompok kami ini cukup sampai sekian dulu ya. Jadi intinya seperti itu, dan aplikasi kita tidak berjalan dengan baik, tapi untuk cara pembuatan sama persis seperti itu yang perlu disiapkan. Oke, untuk yang butuh shortcode mengenai Gradle yang ada di sini, nanti saya akan bagikan di deskripsi di bawah ya. Terima kasih, sampai jumpa.